Pernah gak sih kalian membayangkan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kesuksesan atau bahkan kegagalan sebuah perusahaan besar? Di balik layar, ada sekelompok orang penting yang mengambil keputusan strategis, mengawasi manajemen, dan memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Mereka bukan CEO, tapi Dewan Direksi. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana peran Dewan Direksi diatur dalam prinsip-prinsip CG, khususnya berdasarkan Combine Code 2006 yang menjadi acuan penting di dunia korporat. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gayutria Amelia dengan NIM 026, yang kedua ada Rifka Audia Roida Sinaga dengan NIM 040, dan yang terakhir Adinda Laili Estinitias dengan NIM 050. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Direksi, mari kita pahami dulu apa itu Corporate Governance menurut perspektif Combine Code 2006. Combine Code 2006 merupakan praktik corporate governance yang diterapkan di Inggris dan sering dijadikan referensi internasional. Corporate governance sendiri adalah sistem yang mengatur dan mengarahkan perusahaan agar dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut Combine Code 2006, tata kelola korporat menekankan pentingnya kepemimpinan strategis oleh Dewan Direksi, pengendalian risiko yang bijaksana, serta akuntabilitas kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, corporate governance adalah fondasi utama yang memastikan bahwa keputusan dalam perusahaan diambil dengan integritas dan dalam kerangka pengawasan yang kuat. Kenapa sih memilih Combine Code 2006? Combine Code 2006 dipilih karena kami ingin fokus pada akar dari prinsip tata kelola perusahaan modern di Inggris. Combine Code 2006 ini juga sering dijadikan referensi internasional dan relevan untuk memahami fungsi Dewan Direksi secara menyeluruh dan strategis. Dengan memahami pengertian ini, kita akan memiliki landasan yang kuat untuk memahami materi inti kita hari ini, yaitu peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dalam kerangka Combine Code 2006. Langsung saja, mari kita bahas. Bagian 1 dari 2006 Combine Code mencantumkan 7 prinsip yang harus diterapkan pada direktur perusahaan. Prinsip-prinsip ini harus dipahami bersama dengan persyaratan dalam Companies Act 2006. Yang pertama, kita akan membahas terkait Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas kepemimpinan strategis perusahaan dalam kerangka kerja dengan pengendalian yang bijaksana dan efektif untuk memungkinkan penilaian serta pengelolaan risiko. Tugas utamanya meliputi yang pertama, menetapkan tujuan strategis perusahaan dan memastikan sumber daya yang cukup untuk mencapainya. Yang kedua, mengawasi kinerja manajemen serta meninjau sistem pengendalian risiko. Dan yang ketiga, menetapkan nilai dan standar perusahaan serta memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip ini lebih luas dibandingkan dengan peran Dewan di Amerika Serikat yang seringkali hanya berfokus pada perekrutan dan pemecatan CEO. Pendekatan ini bertentangan dengan persyaratan UK Code dan Companies Act 2006. Selanjutnya ada direktur non-eksekutif. Meskipun Companies Act tidak membedakan secara resmi antara direktur eksekutif dan non-eksekutif, Combine Code memberikan peran khusus bagi direktur non-eksekutif. Yang pertama, mengawasi dan mengkritisi strategi serta kinerja manajemen. Yang kedua, memastikan integritas laporan keuangan dan sistem pengendalian. Dan yang ketiga, menentukan remunerasi direktur eksekutif serta mengawasi proses suksesi kepemimpinan. Prinsip yang kedua dari Combine Code 2006 adalah ketua dan direktur utama. Dewan Direksi harus memiliki pemisahan yang jelas antara peran ketua dan CEO, sehingga tidak ada individu yang memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan. Tugas utama ketua meliputi yang pertama, memimpin dewan dan memastikan efektivitasnya dalam semua aspek. Yang kedua,
menetapkan agenda dan memastikan informasi yang diberikan kepada direktur akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, memastikan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham. Yang keempat, membangun kerjasama antara direktur eksekutif dan non-eksekutif. Dan yang kelima, memastikan keputusan strategis yang diambil Dewan bersifat visioner dan tidak sekedar rutin atau prosedural. Di Amerika Serikat, CEO biasanya merangkap sebagai ketua Dewan. Hal ini tidak lazim di Inggris dan bertentangan dengan prinsip A.2.1 dalam UK Code yang menyatakan bahwa ketua dan CEO tidak boleh dipegang oleh individu yang sama. Prinsip ketiga adalah keseimbangan dan kemandirian Dewan. Prinsip keseimbangan dan kemandirian Dewan menekankan pentingnya kombinasi direktur eksekutif dan non-eksekutif dengan fokus pada direktur non-eksekutif independen untuk menghindari dominasi oleh individu atau kelompok tertentu. Dewan harus berukuran proporsional dengan kebutuhan bisnis, dengan setidaknya setengahnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen yang dinilai setiap tahun. Salah satu dari mereka harus menjadi direktur independen senior untuk menangani kekhawatiran pemegang saham di luar jalur biasa. Tujuan utamanya adalah memastikan distribusi kekuasaan dan informasi yang adil dalam Dewan. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah penunjukan anggota Dewan. Penunjukan anggota Dewan harus melalui prosedur formal, ketat, dan transparan dengan memastikan kandidat memiliki waktu yang cukup untuk perannya. Proses rekrutmen dipimpin oleh komite nominasi yang mayoritas terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Perekrutan harus terbuka, menggunakan iklan atau konsultan pencarian, dan memiliki uraian tugas yang jelas. Ketua tidak boleh merangkap jabatan di perusahaan FTSE 100 dan direktur eksekutif hanya boleh memiliki satu peran non-eksekutif di perusahaan semacam itu. Laporan Hicks menyediakan panduan tambahan terkait tugas komite nominasi dan proses penunjukan direktur non-eksekutif. Kemudian ada prinsip yang kelima, yaitu informasi dan pengembangan profesional. Dewan Direksi harus menerima informasi yang akurat dan tepat waktu, serta mendapatkan induksi dan pembaruan keterampilan secara berkala. Ketua memastikan informasi yang diberikan sesuai, sementara manajemen menyediakan data tersebut. Direktur bisa meminta klarifikasi bila diperlukan. Terkait dengan pengembangan direktur, perusahaan harus mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan para direktur. Untuk peran sekretaris, sekretaris perusahaan memberi nasihat mengenai tata kelola. Kode tata kelola meliputi induksi penuh bagi direktur baru, akses ke nasihat hukum independen terkait dengan biaya perusahaan, akses penuh ke sekretaris perusahaan, dengan pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi tanggung jawab Dewan. Pada prinsip ke-6 Combined Code 2006 adalah evaluasi kinerja. Di sini meliputi evaluasi tahunan, di mana Dewan Direksi harus menjalani evaluasi tahunan yang formal dan ketat, termasuk kinerja komite dan direktur individu. Selanjutnya ada prinsip pendukung. Laporan tahunan harus menjelaskan bagaimana evaluasi ini dilakukan. Kemudian ada peninjauan ketua. Ketua Dewan juga harus dievaluasi, dipimpin oleh direktur independen senior dengan dukungan direktur non-eksekutif dan eksekutif lainnya. Dan yang terakhir ada panduan evaluasi. Laporan Hicks menyediakan daftar periksa untuk evaluasi kinerja. Prinsip yang terakhir adalah prinsip ketujuh, yakni pemilihan ulang. Pada pemilihan ulang, semua direktur harus dipilih kembali secara berkala berdasarkan kinerja yang memuaskan. Dan pada penyegaran Dewan harus merencanakan pergantian anggota secara progresif, menggantikan yang kurang independen atau terlalu lama menjabat sambil mempertahankan memori perusahaan.
Pada ketentuan kode A.7.1, direktur harus dipilih ulang oleh pemegang saham dalam RUPS setelah pemilihannya dan setiap 3 tahun sekali. Pemegang saham harus mendapat informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Dan non-eksekutif hanya boleh menjabat maksimal 2 periode 3 tahun. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang peran Dewan Direksi dalam Corporate Governance versi Combine Code 2006. Mungkin kedengarannya formal, tapi intinya simple. Biar perusahaan gak jalan semaunya sendiri, perlu ada arahan yang jelas, kontrol yang sehat, dan pemimpin yang bisa dipercaya. Dewan Direksi tuh ibarat kemudi kapal. Kalau mereka fokus, bijak, dan kerja bareng, maka arah perusahaan juga bakal stabil dan maju. Semoga penjelasan tadi bisa bantu kamu ngerti lebih dalam soal tata kelola perusahaan. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, kelola dengan bijak, tumbuh dengan mantap.